Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sejarah Cina kuno. Dengan beranggotakan saya, Rosida Rosmawati sebagai pemateri pertama, Risma Kaunia sebagai pemateri kedua, dan Rizky Zuliana sebagai pemateri ketiga. Yuk kita simak baik-baik, jangan di skip ya. Sejarah peradaban Cina kuno. Sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia dari penemuan arkeologi dan antropologi. Daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Negara dan masyarakat Cina telah dikenal dan diketahui memiliki sejarah yang panjang dan sangat dinamis. Bahkan, Kekaisaran Cina sebagai sebuah bentuk pemerintahan politik yang diwariskan secara estafet dalam sistem kedinastian, nyaris tanpa putus, dan dapat dikatakan adalah yang paling panjang dalam sejarah umat manusia. Kemudian letak geografis negara Cina. Peradaban lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning atau Huangbu. Disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai Kuning merupakan sungai terpanjang kedua di Asia setelah Yangtze. Sungai terpanjang keenam di dunia bersumber ini diperkirakan memiliki panjang hingga 5.464 km dan kedalamannya mencapai 80 meter. Sungai ini bersumber dari pegunungan Kwenlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Shili, Laut Kuning. Pada daerah lembah yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Tiongkok kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika es mulai cair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Kemudian sistem kepercayaan Cina kuno. Sistem kepercayaannya yaitu yang pertama pemujaan nenek moyang, yang kedua Taoisme, yang ketiga Konfusiisme, dan yang keempat Buddha. Kemudian sistem kepemerintahan Cina kuno. Sistem kepemerintahannya yaitu menggunakan yang pertama sistem kepemerintahan feodal. Dalam sistem kepemerintahan feodal ini, pembagian wilayah menjadi struktur kerajaan kecil, di mana kaisar menjadi pusat kepemerintahan dari raja-raja yang telah dibentuk. Dan yang kedua yaitu menggunakan sistem kepemerintahan unitaris. Dalam sistem kepemerintahan unitaris ini, kaisar mutlak berkuasa dan menjadi pusat kepemerintahan. Sistem perekonomian Cina kuno secara umum, sejak zaman Neolitikum sampai dengan dinasti Qin, mata pencarian pada saat itu adalah bercocok tanam seperti padi, gandum, teh, kacang kedelai, dan rami. Secara khusus, dinasti Shang mata pencarian bercocok tanam dan sudah menggunakan pembajakan lahan dan mengolah tanah dan berternak, berburu dan menangkap ikan. Dinasti Zhou, kehidupan masyarakat semakin berkembang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Dinasti Qin, mata pencarian dan untuk penduduk adalah petani dan penenun. Sistem ilmu pengetahuan teknologi.
masyarakat Tiongkok kuno terlihat dari pembuatan barang-barang perdagangan seperti barang tambang dan hasil olahan yang berupa perabot rumah tangga, senjata, perhiasan, dan alat pertanian. Cina kaya akan barang tambang seperti batu bara, besi, timah, emas, wolfram, dan tembaga. Transportasi. Jalur Sungai Kuning yang sangat panjang menjadi sarana transportasi laut menuju laut lepas. Hal inilah yang mendorong masyarakat Mediterranean datang ke Cina untuk melakukan perdagangan. Peninggalan peradaban Cina kuno. Tembok raksasa. Sungai Kuning. Perkembangan dinasti di Cina. Dinasti Shang 1600 SM sampai 10.046 SM. Dinasti Zhou 1046 SM sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penyebaran dan pertumbuhan suku Cina kuno di Indonesia. Suku Cina kuno sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia pada masa Kerajaan Nusantara, yaitu suku Cina sudah bermukim di daerah Gegesik, Lasem, Jepara pada masa Kerajaan Erlangga, dan suku Cina datang ke Indonesia melalui perdagangan serta kontribusi dalam kerjasama dalam kerajaan, perdagangan maupun politik pada Kekaisaran Cina dan Kerajaan Nusantara, serta adanya juga sejarah dan kisah antara Sunan Gunung Jati dan Putri Aung Tin, yaitu putri dari Kekaisaran dinasti di Cina pada saat itu, di mana Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Aung Tin, lalu Putri Aung Tin ke Indonesia mengikuti Sunan Gunung Jati, serta itu menjadi penggerak atau sebagai lokomotor di mana suku Cina semakin banyak berpindah ke Indonesia melalui peristiwa tersebut, yaitu peristiwa pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Aung Tin, dengan ditemukannya sebagai bukti sejarah suku Cina, yaitu Putri Aung Tin ke Indonesia adalah di mana ornamen dan pajangan hiasan piring Cina di tembok-tembok keraton, yaitu salah satunya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, serta Keraton Kecirbonan sampai ke Astana Gunung Jati, di mana piring-piring dari Cina itu menghiasi tembok-tembok keraton dengan ciri khas ukiran atau gambar dari Cina. Berikut ada suku-suku yang menduduki wilayah Nusantara atau Indonesia, yaitu salah satunya suku Hakka. Suku Hakka itu berada di Asia Tenggara termasuk Indonesia, merupakan salah satu cabang atau suku Han yang memiliki ciri khas serta pengaruh dan penyebaran sangat luas di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Suku Hakka itu sendiri tersebar atau berkembang atau bertumbuh di wilayah Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Batam, serta Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Manado, Ambon, dan Jayapura. Selain suku Hakka, ada juga suku Hainian. Adalah suku terbanyak kedua setelah suku Hakka di negara asalnya, yaitu Cina. Tetapi tidak dengan di Indonesia. Suku Hainan tersebar jumlahnya hanya beberapa wilayah saja seperti Pekanbaru, Batam, dan Manado, dan Sulawesi Selatan. Selain suku Hakka dan suku Hainian, ada juga suku Hokkien dan Tiocho dan Konghu. Suku tersebut merupakan suku perantau di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Pemerintah Batavia menetapkan kuota perantau yang diperbolehkan merantau ke Indonesia. Pemerintah Batavia juga mendata menurut daerah asal, dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu Hokkien, Tiaciu, Konghu, dan Hakka, dan suku Hokkien atau Hainian serta Taichio dan Konghu tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 11, sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di Indonesia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang, yaitu 1750 sebelum Masehi sampai 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan tulisan Cina kuno yang berasal dari dinasti